Hi everyone, welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan mereview sebuah produk dari brand lokal baru, Lazy Sunday. Nah, nama produknya itu Get Out of Bed Water Cream Moisturizer. Nah, moisturizer ini tersedia dalam dua ukuran yang berbeda, ada yang 30 ml dan yang 50 ml. Nah, karena aku baru mau cobain aja dan takut nggak cocok, jadi aku cobain dulu yang 30 ml. Nah, dua ukuran yang berbeda ini antara 30 ml dan 50 ml ini sebenarnya ada perbedaan harga yang lumayan ya, kayaknya sekitar beda 80.000 gitu. Nah, untungnya pas aku beli yang 30 ml itu juga harga promo pas launch ya. Anyways, si moisturizer ini tuh memiliki banyak banget produk claims. Yang pertama katanya cocok untuk semua jenis kulit, terus juga katanya bisa dipakai 2 kali sehari, pagi dan malam hari. Terus juga katanya dapat mengatasi banyak banget permasalahan kulit karena moisturizer ini bisa menghidrasi, menutrisi, smoothing, terus mengatasi jerawat, menenangkan kulit, terus memperbaiki tekstur, mencerahkan, meminimalisir tampilan pori-pori, terus support skin barrier dan maintain elastisitas kulit. Nah, terus katanya moisturizer ini tidak mengandung alkohol, nggak ada paraben, nggak ada silikon, nggak ada mineral oil, nggak ada artificial coloring, nggak ada fragrance, nggak ada SLS ataupun SLIS. Terus juga katanya ini fungal acne safe, artinya ingredients yang ada di produk ini tuh tidak memicu pertumbuhan maupun perkembangan jamur Malassezia folliculitis. Nah, itu juga katanya ini tidak tested on animals, artinya cruelty free. Nah, aku ingin bahas sebenarnya mengenai claims yang no alcohol, no paraben, no silicone, no mineral oil dan whatsoever. Sebenarnya ini tuh sebenarnya klaimnya ditulis sebenarnya untuk meyakinkan untuk kita kalau misalnya produk ini tuh aman gitu. Padahal sebenarnya kalaupun tidak tertulis claims yang tadi itu sebenarnya nggak berbahaya kok. Nah, misalnya kalian pakai produk yang mengandung alkohol, sebenarnya tuh banyak ya. Nah, alkohol itu sebenarnya di sebuah produk skincare atau kosmetik secara umum tuh ada tujuannya, yaitu untuk membantu penetrasi lebih dalam ke dalam kulit kita, dan it's not necessarily a bad thing gitu. Kayak alkohol tuh ada tujuannya gitu, jadi kalian nggak perlu takut. Tapi kalau kalian mau hindari produk yang mengandung alkohol ya nggak apa-apa, terserah kalian gitu. Nah, terus itu juga sama mengenai paraben itu sebenarnya tujuannya sama seperti ingredients lain seperti phenoxyetanol maupun ethylhexylglycer, ya tujuannya sama, yaitu sebagai preservatif gitu, bahan pengawet. Nah, bahan pengawet itu tujuannya ya supaya produk yang kita pakai tuh tidak tumbuh jamur, bakteri, terus nggak berubah warna, terus nggak ada bau segala macam, terus konsistensinya nggak berubah. Nah, paraben tuh ya tujuannya juga seperti itu gitu. Cuman entah kenapa kayak banyak brand yang kayak suka nakut-nakutin gitu, dan kayak marketingnya tuh cari aman gitu. Produk kami nggak mengandung paraben loh gitu. Jadi kayak kesana tuh kayak itu poin mereka yang membedakan dengan brand lain gitu. Cuman sebenarnya kalaupun produk yang kalian pakai sudah terlanjur ada paraben, ya nggak usah takut gitu, karena it's there in a formulation for a reason gitu. Paraben itu ada di sebuah formulasi, ada tujuannya, yaitu sebagai bahan pengawet gitu. Kayak secara logika ya gitu, secara common sense, mendingan produk kalian tuh ada bahan pengawet seperti parabennya daripada nggak ada bahan pengawet sama sekali, daripada kalian pakai produk terus terjadi sesuatu ke produknya kayak berubah warna, bau, konsistensi dan segala macam, dengan ada bahan pengawet seperti paraben gitu. Dan aku pun pengguna salah satu produk skincare bahan luluran dari brand lokal yang mengandung preservatifnya methyl paraben, dan kulit aku nggak kenapa-kenapa gitu. Aku udah habisin beberapa tube dan nggak ada masalah gitu. Jadi paraben itu sebenarnya bukan sesuatu yang menakutkan, dan kalaupun kalian memang mau cari aman gitu, cari produk yang ada claims no paraben, ya sebenarnya nggak apa-apa gitu. It's your preference gitu. Nah, terus produk ini tuh mengandung beberapa key ingredients. Ada niacinamide, tranexamic acid, ada avocado extract, ada oat extract, dan calendula extract. Nah, mereka niacinamide-nya pakainya 3% ya gitu, dan itu nggak terlalu tinggi, karena kan yang biasanya ada di penelitian itu kan 5% ya yang ada khasiatnya, manfaatnya ke kulit kita. Tapi harusnya di bawah itu pun sebenarnya juga ada manfaatnya gitu, ada efeknya di kulit. Dah
mereka pakai 3%. Nah terus di sini tranexamic acid itu mereka pakai 1%. Jujur waktu aku mau cobain produk ini tuh aku agak-agak takut karena aku sebelumnya pernah pakai produk skincare dari brand lokal yang mengandung tranexamic acid dan nggak cocok di kulit aku gitu. Nah jadi aku bisa dibilang lumayan berani lah pakai produk skincare dari brand lokal yang berbeda dan ada tranexamic acidnya gitu. Nah mengenai cocok atau enggaknya nanti aku kasih di belakang ya. Nah jadi key ingredientsnya itu ada manfaatnya gitu. Kalau niacinamide yang pasti kalian tahu itu merupakan nama lain dari vitamin B3, merupakan antioksidan, bisa mencerahkan, bisa menghidrasi, bisa mengontrol produksi minyak berlebih. Makanya juga cocok untuk mengatasi jerawat. Nah, kalau tranexamic acid itu dari yang aku baca, tranexamic acid itu tuh terkenal dalam hal mengatasi hiperpigmentasi, mencerahkan kulit gitu, dan mampu meratakan warna kulit dan juga memperbaiki tampilan dari acne scars gitu. Acne scars tuh bekas jerawat yang kayak ada kayak geradakan yang kayak ada lubang-lubangnya gitu loh gitu. Nah selain itu ingredientsnya kan ada avocado extract. Nah avocado extract itu avocado extract itu juga merupakan emollient dan humectant. Nah emollient itu adalah jenis ingredient yang tujuannya tuh untuk meningkatkan spreadability-nya dan juga bikin kulit tuh terasa halus dan lembut, dan karena dia juga fungsinya sebagai humectant yaitu menghidrasi kulit. Nah terus ada oat extract. Nah oat extract itu tujuannya sebenarnya yang paling terkenal adalah untuk memperbaiki tekstur, terus juga bisa untuk skin soothing, dan dia juga merupakan antioksidan dan anti peradangan. Nah terus ada calendula flower extract. Nah ini walaupun dia flower extract ya, kalian kan pasti mikirnya wah kalau ada flower extract tuh ada wanginya, atau misalnya kayak bisa suka bikin sensitize kulit kan, karena biasanya kan kalau flower extract ataupun essential oil itu bisa bikin kulit tuh agak sensi gitu kan, bisa nggak cocok gitu. Nah calendula flower extract ini tujuannya itu untuk wound healing, terus juga bisa anti peradangan dan antioksidan. Nah selain itu sebenarnya ya pas aku cek di ingredientsnya tuh ternyata si moisturizer ini juga mengandung 2 skin identical ingredients, yaitu caprylic, capric triglyceride, dan squalene. Nah squalene itu merupakan versi lebih stabilnya dari squalene gitu, dan tujuannya untuk melembabkan kulit gitu. Nah itu juga di sini juga ada satu ingredients yang jenisnya humectant, yaitu glycerin, tujuannya untuk menghidrasi kulit. Oke, saatnya masuk ke bagian review. Aku mau mulai bahas dari packagingan dulu ya. Jujur waktu aku lihat di Instagram mereka tuh warna kotak packagingnya sama botolnya tuh kan kayak warna ungu, kuning, kayak hijau gitu kan, warna-warni gitu. Jujur it's not my color gitu, dan kayak berisik aja menurut aku warnanya. Tapi aku kan nggak bisa menilai kualitas produk cuma dari packagingnya gitu kan, jadi harus dicoba dulu gitu. Nah jujur tapi yang bikin aku semangat cobain produk ini adalah pump ya. Nah, kalau nggak salah tuh pumpnya itu namanya tuh airless pump, jadi tuh diputar dulu terus baru kayak pumpnya keluar gitu kan, dan baru dipencet gitu. Nah katanya tujuannya bagusnya punya airless pump adalah jadi sesuai namanya airless gitu kan, jadi waktu di pump tuh bukan cuma produknya aja yang kesedot tapi juga udara di dalamnya, jadi airless pump gitu. Nah terus juga katanya tujuannya airless pump adalah supaya nggak ada produk yang nyisa di dalam botolnya gitu. Nah selain itu katanya si botol packagingnya ini tuh juga katanya bisa didaur ulang dan bisa dipakai kembali gitu, jadi tinggal dibuka aja terus nanti di dalamnya tuh kan ada kayak semacam apa ya, kayak buat isinya gitu kan, terus katanya dibersihin dulu terus baru kita bisa isi yang lain, misalnya kayak sanitizer gitu. Aku baru baca sih di Instagram mereka. Nah selain itu kita bahas dari segi konsistensinya. Nah sebenarnya konsistensinya ya, sepengamatan aku yang aku rasain dia tuh lebih kayak gel cream yang ringan gitu, bukan water cream seperti nama produknya. Karena waktu aku cobain di kulit aku tuh dia tuh bukan yang tipe yang burst into water gitu loh waktu di blend, tapi kayak masih terasa kayak konsistensinya tuh kayak agak kental dan terasa halus dan lembut, karena memang ada ingredients yang jenisnya emollient gitu. Jadi aku bingung kenapa namanya water cream gitu, karena enggak yang burst into water dan enggak yang kayak air basah gitu loh, ngerti kan maksud aku. Nah
seperti tadi aku bilang, jadi waktu di blend tuh dia terasa halus dan lembut karena memang ada ingredients yang jadi emollient, dan sekilas tuh waktu selesai di blend tuh kayak ada rasa oklusifnya gitu. Nah, oklusif itu adalah jenis ingredient yang tujuannya tuh untuk bikin kayak lapisan film gitu di atas kulit kita, supaya tujuannya untuk meminimalisir, mencegah adanya penguapan air gitu. Jadi kelembapan kulit kita tuh bisa terjaga gitu, kayak ada lapisannya, ngerti kan gitu. Terus aku lupa bilang, gel creamnya ini tuh warnanya kayak agak-agak putih gitu ya gitu. Nah terus aku mau bilang, kalian kalau ngepump produknya dikit-dikit aja, karena menurut aku a little goes a long way, karena aku pernah pakai kebanyakan tuh, jadi aku harus blend kemana-mana gitu, kayak sayang aja gitu. Nah terus hasilnya di kulit aku tuh dia lebih ke skin like finish, karena dia enggak yang dewy, enggak satin, dan enggak matte, tapi lebih ke kulit yang lebih sehat aja gitu. Nah terus dia jujur dia terasa nyaman dan ringan banget dan enggak lengket, and it's a good thing gitu. Dan terus dia tidak terasa dan tidak terlihat berminyak, padahal dia mengandung squalene. Nah squalene itu kan sebenarnya dia ingredients yang dasarnya minyak kan gitu, tapi dia nggak bikin kulit aku tuh terasa dan terlihat berminyak. Walaupun ya waktu aku lihat tangan aku yang aku pakai untuk apply moisturizernya, memang tangan aku terlihat kayak agak berminyak, dan itu wajar aja sih karena memang ada ingredients squalane gitu. Nah terus satu hal lagi, dia itu nggak ada wanginya, dan sesuai klaimnya sih no added fragrance gitu, emang nggak ada wanginya. Walaupun ya dia itu ada calendula flower extract gitu, ada ekstrak bunga calendula marigold, tapi dia emang nggak ada wanginya sama sekali. Jadi kalian yang kulitnya sensitif terhadap wangian, kalian nggak perlu khawatir. Tapi mengingat ada flower extract yang biasanya itu identik dengan wangian, jadi kalian perlu hati-hati gitu. Jadi ya cobain sendiri di kulit kalian apakah cocok atau enggak gitu. Oke, jadi aku udah cobain moisturizer ini selama sekitar 1 bulanan dan nggak ada efek negatif di kulit aku. Nah, sekarang aku mau tunjukin foto before afternya setelah cobain ini selama sebulan. Jujur, aku sebenarnya sempat buatin before after untuk pipi aku yang sebelah kiri, tapi ternyata not much of a difference gitu. Jadi aku cuma bakal tunjukin foto before after di pipi kanan aku karena ada banget perbedaannya gitu. Nah, jadi seperti yang kalian lihat nih, ada fotonya ya. Itu ketara banget kan, di bagian tulang pipi aku tuh ada jerawat kan sebelumnya, dan itu jerawatnya hempas dan bekas jerawatnya tuh juga lumayan memudar gitu. Nah terus di bagian bawah yang aku lingkarin dua-duanya tuh juga jerawat ya, dan itu hempas dan bekasnya juga bisa dibilang nggak ada gitu. Nah sebenarnya tuh kalian mikir paling ini cuma untuk jerawat dan bekasnya gitu ya. Nah tapi ini juga ngaruh ke tekstur. Tapi ini sayangnya nggak sempet aku bikin before afternya. Jadi tuh yang aku rasain banget sebenarnya bukan efek ke jerawat, tapi ke tekstur. Jadi aku sempat ada bermasalah sama tekstur kan, beruntusan banyak banget gitu kan, karena ada masalah hormon dan segala macam, dan itu beneran berpengaruh bikin tekstur kulit aku tuh membaik kayak dalam 2-3 hari I guess. Nah terus itu baru aku rasain efeknya ke jerawat gitu, dan aku kan nyobain ini selama 1 bulan ya gitu, jadi aku bisa bedain seberapa cepat sih dalam mengatasi tekstur maupun jerawat gitu. Nah kalau untuk jerawat, dia tuh membantu bikin jerawat itu cepat mateng gitu, tapi sebenarnya itu tergantung seberapa parah jerawatnya sih gitu. Ada yang bikin matangnya tuh cepet, ada yang lambat gitu. Dan jujur ini aku ada kayak jerawat gitu di pelipis kanan sini, dan ini tuh baru mulai mengempes tuh kayak 1-2 hari yang lalu gitu loh. Jadi tergantung tingkat keparahannya gitu. Nah terus sebenarnya mereka kan klaimnya tadi ada macam-macam ya gitu. Sebenarnya yang mereka klaim itu sebenarnya semua ngaruh di kulit aku. Dia bisa menghidrasi, menutrisi, smoothing, terus mengatasi jerawat iya, terus menenangkan kulit iya, terus tekstur kulit iya, mencerahkan iya. Tapi yang menurut aku kurang setuju adalah klaim mereka yang katanya bisa meminimalisir tampilan pori-pori gitu. Nah karena di kulit aku tuh si moisturizer ini nggak ngaruh untuk meminimalisir tampilan pori-pori, karena sebenarnya permasalahan itu tuh sangat
sulit untuk diatasi ya gitu kalau urusan pori-pori gitu. Karena walaupun bisa aja karena kayak produksi minyak berlebih, justru di sini ada niacinamide gitu kan, tapi ternyata tidak terlalu berpengaruh gitu di kulit aku gitu. Dan juga sebenarnya yang bikin pori-pori kita terlihat membesar kan memang sih karena produksi minyak berlebih, dan produksi minyak berlebih itu kan faktor penyebabnya macam-macam ya gitu, dan bisa dari cuaca, bisa dari apa yang kita konsumsi segala macam gitu. Jadi nggak bisa tergantung dari produk skincare juga gitu. Jadi aku paham kenapa produk-produk yang aku pakai selama ini tuh banyak yang nggak bisa membantu permasalahan pori-pori aku yang terlihat besar gitu. Jadi sebenarnya aku nggak mau nyalahin produknya, tapi juga aku harus juga kontrol dari misalkan dari apa yang aku konsumsi, terus juga menghidrasi kulit dengan baik, bukan cuma dari skincare tapi banyak minum juga gitu. Dan apalagi kalau udara panas kan pasti pori-pori kita juga ikutan terlihat membesar ya gitu. Jadi faktornya banyak gitu ya. Dan kalau misalkan kalian nyobain produk gitu yang katanya klaimnya bisa meminimalisir tampilan pori-pori terus nggak ada efeknya di kulit kalian, ya jangan disalahin ya produknya, karena bukan salah produknya juga gitu biasanya gitu. Nah sebenarnya foto before after cuma itu aja, mohon maaf banget karena cuma itu yang terlihat beda banget. Kalau permasalahan tekstur, jidat aku nih teksturnya udah mulus gitu. Kalau yang ini emang nggak ada perbedaan yang signifikan, dan selalu yang perbedaan yang signifikan banget tuh selalu di pipi aku sebelah kanan gitu. Jadi aku cuma mau ngasih tahu, biasanya kita tuh kalau nyobain produk skincare tuh efek di tiap area di kulit tuh beda-beda ya. Kayak kalian bisa lihat pipi kanan aku selalu bermasalah, dan setiap nyobain produk tuh efeknya lebih kelihatan di sini, sedangkan kalau di pipi kiri tuh jarang bermasalah. Jadi kalau nyobain produk skincare itu agak susah lihat perbedaannya gitu. Nah segitu aja review aku mengenai si Lazy Sunday Get Out of Bed Water Cream Moisturizer yang ukuran 30 ml di kulit aku yang jenisnya kombinasi dan acne prone. Semoga review aku membantu. Maaf kalau reviewnya panjang. Thank you so much for watching and I'll see you all next time. Bye.